Setelah viral pun kata orang katanya, udah viral gimana? Jadi beban atau jadi apa gitu Iya, ya? jadi beban nggak tuh? Berarti kan jadi apa, harus atau selalu terlihat awet gimana, atau muda, enggak? ya kan? Saya berdoa sampai nangis, aduh saya nggak tahu lagi ya gimana ya. Dia mau pergi lah, aku itu nggak bisa kasih uang. Itu apa? Untuk uang saku, gimana ya Tuhan ya? Resep awet mudanya gimana Bu Puspa? Supaya saya juga Gini bisa ya. kalau udah jadi nenek-nenek nanti tetap awet muda. Nah, kalau dari tadi ya Bu Puspa kan cerita banyak dan dari perbincangan kita nih saya bisa merasakan Bu Puspa orangnya sangat positif, optimis, selalu cheerful, selalu punya solusi, selalu semangat gitu ya, berenergi. Pernah melewati masa sulit nggak sih? Pernah ngalamin rasa susah nggak sih? Pernah sedih nggak sih? Pernah dong. Pernah. Apa nih? Apa titik tersulit? Kalau yang dibilang titik tersulit, dialami? nah ini dia nih. Titik tersulit itu bukan dari karena saya kekurangan materi meskipun saya pas-pasan ya. Pernah mungkin ada cerita mungkin di YouTube orang lain yang mungkin pas Denis di interview mungkin salah penafsiran atau apa yang hutang sehingga Denis seperti itu berbisnis itu. Tapi sebenarnya itu salah gitu? Bukan salah hati ya. Salah pengertiannya kali, pengertiannya. Jadi karena nanti mungkin saya ceritakan nih. Boleh. Saya ini gini, sebelum masuk ke titik terendah ya. Jadi saya itu memang dari melahirkan anak-anak saya. Dari melahirkan anak saya. Ini benar karena semua itu semua tertulis. Saya itu punya target perfect mommy. Jadi target perfect mommy itu adalah saya harus menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Kenapa? Karena saya kepengen mereka mandiri, lebih mandiri dan mereka tuh sebenarnya lebih ke speech-nya bahasa Inggrisnya bagus. Karena jujur aja, saya memang ya pinter ya, juara-juara, pinter, cerdas katanya terbukti. katanya gitu. Terus tapi aku tuh bisanya ngomong Inggrisnya jelek gitu loh. Jadi menurut saya kedepannya kelihatannya harus Inggrisnya harus bagus ngomongnya. Aku ngomong Jawa bagusnya. Ini target dari sejak muda, sebelum nikah? Enggak, setelah punya anak. Setelah punya anak. Setelah punya anak, jadi perfect mom ya? Saya masih balita, saya sudah punya target namanya perfect mommy. Jadi saya udah kepengen menyekolahkan anak-anak saya. Saya nggak mampu lah itu. Kalau suami saya kebetulan konservatif. Pada saat makanya waktu saya mau mengirimkan anak-anak keluar itu, kan saya nggak mampu ya. Apakah sanggup? Saya bilang saya punya Tuhan, pasti saya kerja keras, saya juga punya income tetap di bank ini ya. Terus selain dia juga ada, tetapi dia hanya khawatir kalau nggak nyampe, karena kalau itu lebih konservatif banget, dia konservatif banget suami saya. Kalau saya tuh lebih berani, tapi emang dengan perhitungan. Saya bilang saya punya ini, saya mampu. Saya bilang saya nggak mampu kalau saya berdoa, karena sering sekali di dalam perjalanan hidup saya dengan doa dan usaha itu dikabulkan oleh Tuhan. Berkali-kali banget. Nah kayak gitu. Jadi saya percaya itu, makanya saya harus kuliah di luar negeri. Tadinya Daniel itu juga nggak ke Singapura, ke Malaysia. Cuma waktu itu di Malaysia juga nggak bisa, harus lulus dulu. Kan anak-anak maunya mau cepet. Jadi kelas 2 naik kelas 3 udah keluar. Gitu. Jadinya akhirnya ke Singapura karena di Malaysia nggak bisa, harus lulus duluan. Nah itu yang pertama, target perfect mommy itu menyekolahkan mereka. Terus yang kedua, saya tuh ingin membuat anak tuh cepat mandiri dan cepat melampaui ngalahin saya. Harus secepat mungkin. Kalau saya itu pengalamannya untuk kayak kata orang sukses itu kan panjang, lama. Anak-anak nggak usah lama-lama lah. Kalau bisa cepet kayak gitu, lebih cepet. Tapi kalau ada pengalaman ya lebih baik, karena biasanya kalau ada pengalaman tuh penting, sehingga mentalnya lebih kuat biasanya. Tapi kalau memang bisa lebih cepat, kenapa nggak lebih muda? Betul, atau belajar dari pengalaman orang tuanya, harusnya lebih dipercepatkan prosesnya. Makanya setelah anak-anak berhasil, saya baru ceritakan kesusahan saya. Nah makanya Denis baru mendengar, oh waktu itu mama sampai pernah jual gelang loh. Itu setelah dia udah lulus semua, baru saya ceritakan, bukan dulu. Pernah itu loh mau nyekolahin kamu, itu baru saya ceritakan. Terus mamanya juga, kan saya memang tulang punggung keluarga. Orang tua saya nggak bekerja ya, orang tua saya juga memang sakit pernah, yang mami saya udah nggak ada ya, sakit ginjal, papi saya juga ada sakit juga gitu kan, terus perlu banyak biaya gitu kan, terus adik-adik saya juga memang nggak berada lah gitu, jadi saya memang support gitu, jadi semuanya emang jadi tanggungan juga gitu ya di keluarga. Meskipun ada suami saya, tapi ya tadi suami saya konservatif sekali, jadi bener lain itu sebulan segini loh biayanya, ini gini itu nggak masuk gitu. Tapi ya itu hitungan saya memang ditambah pertolongan itu selalu ada Tuhannya gitu. Itu dari bekerja dulu pun, kalau target ini siapa, ini kok di cabang mana nggak nyampe,
saya tambahin biasanya. Karena katanya di ruangan saya ada penunggu, ya udah tak tambahin itu adalah malaikat. Udah jadi targetnya gitu. Jadi saya percaya itu sih. Saya percaya itu. Nah, terus apa tadi? Yang pertama tuh. Jadi kan kalau misalnya berbicara tentang titik terendah, saya pikir atau mungkin banyak yang pernah diceritakan oleh Dennis adalah ketika waktu itu harus hutang 2 miliar karena membiayai pengobatan orang tua. Utang sampai 2 miliar, benar, utang saya 2 miliar. Jadi gini ya. Jadi yang pertama target perfect mami saya adalah itu, yang kedua tadi adalah membuat dia mandiri dan cepat lebih sukses daripada saya. Yang ketiga saya memberikan kendaraan buat dia karena dia laki-laki, harus saya kasih kendaraan mobil satu-satu. Ya kan, yang ketiga saya harus memberikan rumah, ya, tetapi saya nggak mau bukan nggak mau, memang saya nggak mampu ya, maksudnya saya hanya mendp-kan 50%. Jadi saya membuat KPR untuk anak-anak saya, tetapi saya memang sudah bilang sama dia, saya nggak peduli kamu lulus, mama nggak kasih duit lagi lah. Setelah lulus, kamu harus mikirin bagaimana kamu bisa menghasilkan. Jadi memang memaksa anak-anak bagaimana untuk berpikir, kan dari kecil memang dari itu ya, berpikir untuk supaya dia berusaha keras untuk mendapatkan income, gitu. Jadi meskipun nggak saya paksa, akhirnya KPR itu pun setelah dia bisnis, waktu dia di bank saya belum suruh bayar. Tapi sudah di KPR kan, maksudnya sudah dibeli dan sudah dibayar KPR-nya. Jadi saya mencapai target perfect mami. Jadi yang kecil yang Daniel punya itu tunggu dia balik sih, karena kan dia Maret 2018 ya berarti. Itu yang untuk Daniel. Jadi udah di KPR kan, jadi tunggu Daniel karena sekalian biar namanya dia gitu. Jadi Daniel masih di Singapura. Jadi itu emang 1 miliar. Jadi abis itu nggak peduli lagi saya. Orang dia harus memang berjuang untuk itu. Jadi menurut saya itu adalah utang produktif. Itu utang berbeda dengan hutang yang kayak hutang namanya untuk biaya rumah sakit atau untuk menyekolahkan anak. 1 rupiah pun tidak pernah siapapun yang membantu saya, kecuali saya ya bersama sama suami saya. Tidak pernah namanya suruh minta anak, minta orang lain. Saya hanya minta sama Tuhan. Jam 12 malam saya berdoa, saya bilang saya nggak punya, Tuhan kasih. Gitu. Jadi memang pernah berhutang itu, tapi karena memang diceritakannya ke anak-anak, saya kan nggak pernah cerita. Saya bilang, saya ceritanya setelah dia sukses, karena saya kenapa nggak mau cerita? Saya nggak mau orang lain itu susah. Happy aja, taunya happy. Oh, akhir tahun jalan-jalan ke luar negeri apa gitu. Tapi pada saat dia sukses, baru dulu mama pernah mau jual itu. Bener kan saya ceritain tadi. Mau jual perhiasan itu waktu Daniel. Jadi tapi mungkin cerita itu membuat anak-anak berpikirnya, nah mungkin ternyata positifnya anak-anak, jangan sampai kayak gitu jadi itu membuat positif juga ke dia sehingga dia bekerja keras gitu. Tapi bukan untuk melunasi hutang yang saya buat untuk menyekolahkan dia loh, sama sekali tidak loh, 0 rupiah ya, atau membayar pinjaman yang untuk orang tua sakit ya, sama sekali itu 0 rupiah. Saya tidak pernah menyusahkan untuk hal yang seperti itu. Gitu. Tetapi adalah hutang memang dia harus selesaikan karena itu nanti jadi milik dia. Jadi rumah pertama itu saya harus memberikan, tetapi memberikannya itu enggak ya memang saya nggak mampu, tetapi saya memberikannya itu KPR sampai Dennis punya udah lunas, Daniel punya belum lunas sampai sekarang. Dia masih nyicil. Jadi anak-anak juga punya alasan untuk bekerja keras ya, melanjutkan apa yang bibit yang sudah ditanam. Utangnya atas nama saya. Betul. Utangnya atas nama saya, tetapi yang bayar dia, kan rumahnya untuk dia. Gitu. Itu dia. Nah, sekarang titik terendah. Titik terendah itu saya bukan karena materi ya, tetapi sebetulnya karena di mana suami saya pernah sakit. Nah, jadi pada saat Daniel saya hamil Daniel 7 bulan. Jadi pada saat kerusuhan itu loh. Itu tahun 98. Daniel kan lahir 97 kan? 97 November. Jadi pada saat saya hamil Daniel, saya masih hamil sih. Terus tapi kan dia bolak-balik ya ke Jerman. Jadi dia tuh sakit. Jadi suami saya itu pada saat saya hamil Daniel 7 bulan pertama itu, terus saya itu kan bolak-balik. Jadi yang pas kerusuhan itu pas dia lahir atau pas saya hamil ya lupa gitu ya. Dennisnya pokoknya masih bayi, masih kecil kan, dia beda 3 tahun ya, masih 3 tahun berarti. Nah itu suami saya kena karsinoma papiler tiroid. Jadi mesti harus kena kelenjar getah beningnya. Getah beningnya, dan itu waktu itu nggak bisa
mungkin bisa dioperasi di sini, tapi kebetulan ya memang ya pertolongan Tuhan, saya punya bos yang waktu itu saya masih di Bank Pelita yang sebelum tutup ya, jadi bos saya itu tuh membantu saya gitu, mereferensikan rumah sakit di Jerman, bukan hanya mereferensikan tetapi membantu juga dalam urusan pembiayaan juga, bahkan sebagian gitu mengirimnya suami saya ke sana. Jadi pada saat mengirim berobat ke Jerman itu untuk karsinoma papiler tiroid. Tapi suami saya sehat-sehat aja loh sampai sekarang. Iya. Itu kejadian udah 20, berarti umurnya Daniel ya, 23 tahun yang lalu. Betul. Jadi pada saat itu pas kerusuhan yang mesti harus taruh sajadah di depan pintu yang ada bakar-bakar. Iya. Itu adalah titik di mana saya serem, takut. Serem banget loh itu. Nah, itu sebenarnya adalah titik yang terendah. Saya memang nggak pernah ceritakan hal ini ke sosial media. Jadi emang suami saya ada pernah sakit karsinoma papiler tiroid, sehingga ya dulu ada bisnis furniture sehingga terhenti karena nggak boleh lagi, karena nggak boleh masuk ke ininya ya sakitnya itu, dan dia harus beberapa kali bolak-balik ke Jerman untuk treatment kayak gitu. Nah, itulah di mana. Tetapi kejadian itu jadi di setiap ada kejadian yang dimana katanya itu titik terendah ya kan, dimana kita sedih pada saat itu, pergi sakit lagi ditinggal berobat sendirian di rumah, mencekam dan sebagainya. Karena waktu itu ketakutan ya, karena kan di saat kerusuhan itu berarti suami nggak lagi di Jakarta. Iya, nggak ada di Jakarta, dia juga stres di sana. Nah, terus berlanjut lagi pada saat mau mengembalikan mau treatment, nggak punya uang. Nggak punya uang, aduh mau kasih uang saku, karena biarpun kita suami istri, kadang yang pegang uang saya ya itu kan biasanya dipegang istri ya. Mau kasih Menteri Keuangan tetap wanita. Jadi pada saat kasih uang saku ke sana, gak ada uang. Dulu DM, masih DM. Sekarang kan bukan DM, kan euro. Gak ada. Aduh, saya bingung, saya pusing. Dan itu pun nggak mau melibatkan keluarga untuk saya minta bantuan. Saya ditambah biasanya, dolarnya pada saat itu kan kursnya beda banget. Bener-bener nggak punya uang, gitu, nggak punya uang dan nggak minjem siapapun. Terus akhirnya saya saya kekuatan memang Tuhan luar biasa. Jam 12 malam, jam 00 itu saya berdoa. Suami saya nggak tahu, saya nggak tahu lah. Saya berdoa sampai nangis. Aduh, saya nggak tahu lagi ya gimana ya. Dia mau pergi lah, aku itu nggak bisa kasih uang. Itu untuk uang saku, gimana ya Tuhan ya. Besokannya ada yang menelepon ya kan, ke saya, suami saya sudah datang, dikasih amplop persis seperti apa yang saya minta. Sumpah, swear, sungguh, ini sungguh benar-benar. Jadi mau merinding, mau nangis nih. Tapi itu sering banget kejadian, ini salah satu contoh, tapi sering banget kejadian-kejadian kayak gitu tuh di saya. Jadi saya percaya, saya sampai jam 12 malam berdoa sambil menangis. Besokannya tuh bener-bener ada di telepon sama adalah salah satu bos saya, itu nggak ada hubungan khusus loh sama saya sama sekali, saya cuma perform, saya memang perform, saya the best juga waktu itu kan, memang selalu bekerja selalu yang terbaik. Diundang, mana suaminya? Nah, orang itu membantu suami saya karena mungkin ada pernah kejadian juga di keluarganya, kenapa, tapi Tuhan mengirimkan lah melalui dia membantu saya gitu. Sudah datang gitu, kasih amplop isinya persis nggak lebih nggak kurang. Jadi kadang-kadang Tuhan kasihnya tuh secukupnya yang kita butuhkan, bukan yang untuk gimana gitu. Nah, itu yang titik terendah sebenarnya. Jadi aku percaya banget namanya mujizat itu luar biasa. Makanya apa yang terjadi sama saya namanya viral again. Apalagi pasti itu ada rencana Tuhan, dan itu pastinya sih baik ya. Maksudnya baik. Maksudnya baik. Jadi ya tentu kalau ditanya apakah jadi risih atau dengan, mungkin ada yang tanya gitu sih, nggak tahu, tanya nggak? Tapi kalau kayak tadi kita balik lagi ke momen titik terendah ya, karena menurut saya sharing dari Bu Puspa hari ini itu pastinya sangat menguatkan, karena seoptimisnya orang itu pasti selalu akan ada cobaan, akan ada ujian, ya kan? Sepintar-pintarnya kita membuat strategi, ya kan? Pasti ada aja hal-hal yang memang di luar dari rencana kita gitu, dan tiba-tiba kita dihadapkan dalam sebuah situasi yang mungkin kita nggak kebayangin gimana solusinya
punya, mau kirim uang nggak punya uang, ya kan, keadaan mencekam sendiri, apalagi punya bayi, apalagi lagi ada baby gitu. Terus pada saat dia kan treatment berkali-kali, itu pernah nggak punya uang juga untuk kapan selesainya gitu kan. Dan sebagainya. Nah, tapi yang tadi di-sharingkan Bu Puspa itu sangat menguatkan sih, bahwa pada akhirnya kita nggak perlu takut, karena di akhir selalu ada malaikat, ada Tuhan yang akan selalu menambahkan dan membuat itu jadi komplit. Menjadi komplit. Itu benar-benar swear, itu benar-benar kejadian saya, dan masih banyak lagi, mungkin nggak cukup kali ngomongnya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa itu yang saya alami gitu, yang menakjubkan saya sampai bingung-bingung. Bukan hanya cuma viral, jadi kayak gitu aja. Itu tadi juga kan membuat takjub ya. Betul. Membuat saya tuh bingung. Padahal kalau dibilang saya baik ya, biasa-biasa aja ya. Banyak mungkin orang yang baik. Saya hanya melakukan yang tadi itu ya saya ngomong itu loh. Iya, melakukan yang saya ngomong. Sebenarnya kayak gitu. Thank you. Ya, senang ngobrol-ngobrol dengan Bu Puspa nih, karena bukan hanya cantik luarnya tapi cantik dalamnya. Kuat hatinya, kuat imannya, bisa mendidik anak-anak, menjadi anak-anak yang sekarang juga luar biasa. Pokoknya pilihannya cuma 2 kan, kalau nggak sukses sekali ya. Stempelnya cuma ada 2. Sukses sekali. Jadi nggak ada stempel yang lain. Jadi anak-anak pun juga mesti harus menjadi contoh. Udah saya pun ngomongnya kayak gitu, stempelnya kayak gitu. Sukses sekali. Betul. Kalau gitu berarti yang terakhir nih, belum menjawab pertanyaan saya. Resep awet mudanya gimana Bu Puspa, supaya saya juga bisa kalau udah jadi nenek-nenek nanti tetap awet muda. Sebenarnya kalau resep awet muda itu aku tuh melakukan sesuatunya itu dengan bahagia kayaknya. Oke. Apakah ada perawatan khusus gitu? Kalau dibilang ada perawatan khusus, dulu itu kan aku tuh biasa aja ya, merawat apa ya? Aku nggak pernah namanya operasi, nggak pernah apa. Dan setelah viral pun kata orang udah viral gimana? Jadi beban atau jadi apa gitu? Iya, jadi beban nggak tuh? Berarti kan harus selalu terlihat awet muda, ya kan? Kalau saya setelah viral itu saya malah bersyukur karena itu berkat ya, dan saya artinya bisa dipercaya Tuhan untuk lebih bertanggung jawab terhadap saya sendiri gitu ya, supaya karena dikenal lebih banyak orang, lebih ke publik, jadi saya lebih bertanggung jawab terhadap untuk berperilaku dan lain-lain. Nah, kalau untuk masalah tadi awet muda, yaitu saya lakukan emang dengan happy. Kayak tadi kan saya mungkin diceritain, saya lakukan dengan happy ya. Jadi segala sesuatu dilakukan dengan happy dan sering bersyukur. Jadi apapun yang diberikan itu kita bersyukur, tapi bukan berarti happy bersyukur terus udah. Jadi kita masih harus tahu apa yang Tuhan berikan ke kita, yang udah diberikan ya, sehat, apa komplit, ini semua itu harus dirawat. Harus dirawat. Dirawatnya itu mesti harus kan di netizen suka bilang, oh mesti ngeluarin duit banyak kali itu orang kaya bikin mungkin suntik sana suntik sini, tarik sana tarik sini gitu. Aku nggak pernah tarik, nggak pernah operasi, nggak pernah apa. Jadi tetap seperti biasa. Kalau pakai skincare biasa ya. Jadi pakai skincare emang tapi nggak pernah namanya tarik benang, botok pun pernah sekali. 2 kali. Udah nggak pernah lagi, udah lama banget itu coba-coba ya kan. Tapi aku nggak suka karena kayaknya agak berbeda dengan muka saya. Jadi saya lebih seneng apa adanya sih. Saya lebih seneng apa adanya. Kalau kerut ya sudahlah ya kan, kalau kerut sedikit kelihatan emang saya udah tua. Nenek-nenek apa adanya aja. Ya kan? Jadi, apa memang genetiknya kayak gitu? Maksudnya ibu dulu mama memang awet muda juga kali? Enggak, kayaknya biasa aja. Adik saya juga biasa aja sih. Mungkin karena ya itu saya melakukan segala sesuatunya dengan happy dan bersyukur. Terus mungkin juga lifestyle-nya ya, karena saya emang healthy lifestyle dari dulu kan. Saya suka olahraga. Saya emang suka olahraga dari dulu. Suami cemburu nggak? Suami cemburu nggak? Kok istrinya awet muda terus seperti ini? Enggak tuh, dia seneng aja. Gitu dia seneng aja. Di bawah happy aja. Di bawah happy aja, dia happy aja kok. Iya. Bahkan saya baca juga sempat sering guyon, disuruh udah kamu foto aja sama pacar sering-sering. Iya, betul. Bener-bener. Jadi suami saya itu paling nggak seneng keliput sosial media, jadi nggak suka difoto. Makanya kadang kamu tuh harus difoto sesekali, nggak enak nih sama netizen. Kok kamu nggak muncul-muncul mukanya? Kadang-kadang tuh dia netizen kan ada aja kok suaminya nggak pernah ini, padahal kadang-kadang dia tuh sukanya memfoto. Difoto. Ya udah sana foto sama anak gitu. Iya, disuruh foto sama pacar, tapi pacar tanda kutip maksudnya anaknya. Jadi emang suami saya emang males gitu, kayak TV kayak panggil sama suami, sama suami saya mana mau. Saya tanya,
mau nggak dipanggil sama TV gitu ya. Dia bilang enggak. Langsung enggak. Dia memang enggak mendukung suka dari gitu. belakang ya, dari mendukung. belakang. Iya, saling melengkapi ya. Saling melengkapi lah. Saya sama suami saya juga seperti itu. Gitu saya ya? lebih di depan, dia lebih di belakang, lebih mensupport. Tapi tetap mensupport. Makanya nggak bisa dipaksakan sih kayak gitu. Kayak anak saya Dinis dan Daniel kan memang punya sifat yang berbeda jauh ya kan ya. Yang satu itu sangat diem, cool, yang kecil tuh, dan dia nggak terbuka kalau nggak ditanya kayak gitu, tapi pintar gitu. Ya makanya kadang-kadang saya ditanya, Daniel kamu tuh udah public figure juga loh, udah centang biru ya, kamu nggak update itu ya. Mama, aku itu sebenarnya kan orang belakang layar, mama aku tuh nggak suka gitu. Ya tapi kamu mesti sesekali, kamu kan punya ini punya itu, kamu mesti gini. Oke deh Ma, aku berusaha. Ya emang orang berbeda-beda, tapi semuanya positif. Betul. Jadi katanya orang berhasil nggak harus begitu, Ma. Oh iya, Mama tahu. Emang nggak harus seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kamu juga adalah ke sosial media ini gini. Oke Ma, aku berusaha gitu. Yang penting selalu saling mensupport, anak juga mensupport, semua keluarga mensupport, dan yang paling penting lagi adalah melakukan semuanya dengan happy. Melakukan semuanya dengan happy, dengan rasa syukur, dengan positif, ya kan? Ya kayak gitulah. Itu yang saya lakukan itu aja sih sebenarnya. Sama ya, tetap pola hidup sehat itu tetap. Ya kan udah tua kayak gini, ya mesti harus jaga kesehatan, ya kan? Minum air putih banyak, istirahat cukup lah, makan sehat, olahraga teratur, itu tetap dilakukan sih. Aku emang dari dulu suka olahraga banget. Oke. Thank you buat semua tips-tipsnya. Senang banget sih belajar banyak banget nih, belajar 10C plus 1C ya kan? Belajar 9 tips cara mendidik anak, ya kan? Belajar untuk bagaimana tetap awet muda. Banyak seru. Nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolan lagi, tapi thank you banget buat waktunya. Ini senang banget bisa berbagi kisah di sini. Terima kasih sudah selalu membagikan. Bagaimana 6 dosen sama Cipyong nih? Boleh, kita lanjut nih bahas 6 dosen sama Cipyong ya. Oke, tapi thank you sekali lagi dan terima kasih. Dan seperti saya bilang, setiap cerita itu selalu punya pembelajaran berharga, dan semoga cerita dari Bu Puspa, semoga apa yang saya ceritakan tadi itu emang true story apa adanya, tapi semoga bisa menginspirasi, bisa berguna buat yang denger ya. Betul. Begitu sih. Betul, menginspirasi berguna banyak orang pastinya. Amin. Pasti ini semua ibu-ibu pada nyatetin nih. Oke, so thank you sekali lagi, dan jangan lupa kalau pengen tahu lebih banyak lagi tentang Bu Puspa Dewi, bisa ke Instagramnya. Yes, Instagramnya @puspadewiHC. Yes, oke. Thank you. God bless you and fight till the end and never give up. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.